Allah itu memilih kita. Apa yang khusus bagi kaum muslimin, kalau kita bandingkan dengan Bani Israil. Yakni ketika turun syariat kepada Muhammad SAW, maka ia berlaku untuk seluruh umat manusia. Ini di antaranya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas atau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad, kata Allah, kecuali untuk seluruh umat manusia. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh alam. Jadi ini yang Allah takdirkan, yang Allah khususkan kepada kaum muslimin. Khususnya itu adalah keumuman bagi seluruh seluruh umat manusia. Kalau dulu mereka tidak, zaman Bani Israil tidak. Nah, perintah ini sebenarnya, kalimat ini, itu juga berlaku untuk Bani Israil. Harusnya kan begitu Muhammad SAW diutus oleh Allah, dan kalimat yang turun untuk seluruh umat manusia, termasuk juga Bani Israil. Harusnya itu, mereka itu yang paling dulu beriman kepada Allah dan Rasulnya, membenarkan kerasulan Muhammad SAW. Harusnya begitu. Harusnya mereka yang menjadi sahabat-sahabat Rasul terbaik, karena mereka adalah orang yang lebih cepat taunya. Bahkan ini bahasa saya ini, Bani Israil itu lebih dulu taunya tentang kerasulan Muhammad SAW ini, ciri dan bentuknya segala macam, lebih dulu taunya daripada Rasul. Rasul kan taunya menjadi Rasul itu setelah dibi'tsah, ketika beliau berumur 40 tahun. Sementara Yahudi, belum Rasul lahir, ayatnya sudah turun kepada mereka. Allah telah kasih info kepada Bani Israil itu, bahwa akan nanti Allah akan utus seorang nabi yang bernama Ahmad dengan tanda-tanda ciri-ciri yang mereka ketahui. Sangat paham Bani Israil itu. Dan Allah ciptakan makhluk yang cukup cerdas itu, manusia cukup cerdas itu adalah dari kalangan Bani Israil. Jadi mereka mudah taunya gitu. Tetapi para hamba Allah sekalian, ternyata begitu Allah tampakkan siapa orangnya, dari kalangan mana asalnya gitu kan, maka ternyata mereka adalah orang yang paling dulu menolak kebenaran itu. Mereka sanggah kebenaran, bahkan sampai tingkat mereka berani mengubah ayat-ayat Allah. Yang dimaksud dengan mengubah ayat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran itu yang paling banyak itu para hamba Allah sekalian, di antaranya adalah mereka mengubah ciri-ciri yang Allah sebutkan kepada mereka itu. Ciri Nabi akhir zaman itu. Sehingga di kalangan mereka tertutup kebenaran itu. Bukan Muhammad, bukan orangnya. Dulunya mereka katakan waktu di Madinah itu kan banyak orang Yahudi itu, bahwa akan lahir nanti akan diutus oleh Allah Nabi akhir zaman. Disebutkan begitu. Para sahabat ini ketika mereka berada di Mekah, ternyata ada orang yang mengaku Nabi, disampaikan kepada orang Yahudi. Kata Yahudi, bukan itu. Padahal mereka paham, itulah sebenarnya Nabi yang Allah sebutkan itu. Mereka tolak itu, para hamba Allah sekalian, karena mereka iri. Nabi akhir zaman itu bukan dari kalangan Bani Yakub, tetapi dari Bani Ismail, atau bukan dari kalangan Bani Ishak. Ishak itu nanti melahirkan Yakub. Yakub itu kemudian menjadi bapaknya Bani Israil, tetapi dari anak pertama Nabi Ibrahim, yakni Ismail alaihissalam. Mereka tetap bersikukuh memegang ajaran mereka yang sebenarnya sudah kadaluarsa. Kadaluarsa itu barangnya ori, bener, tetapi tak boleh lagi dipakai. Ada contoh macam gini nih, ada obat paracetamol. Kandungannya bagus, mereknya oke, bahkan dia ori. Tetapi karena masa berlakunya itu sudah habis, tak boleh lagi dipakai. Sudah expired date, kadaluarsa. Syariat yang dahulu memang begitu. Ada beberapa syariat yang Allah hanya khususkan kepada satu kaum saja. Beda syariatnya itu. Ada satu syariat yang Allah khususkan untuk satu generasi dari satu keturunan gitu kan, kayak Bani Israil. Bahkan Bani Israil itu pun syariatnya beda-beda. Gitu kan? Antara risalah yang dibawa oleh Isa alaihissalam dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu beda. Salah satu kenapa Nabi Isa itu tidak diterima oleh Bani Israil karena dia membawa risalah baru bagi Bani Israil. Ada risalah baru yang dibawa oleh Bani Israil, oleh Nabi Isa alaihissalam itu. Sehingga kemudian Nabi Isa ini bukan hanya sekedar ditolak oleh Bani Israil, bahkan difitnah. Nah, ini Masya Allah, para hamba Allah sekalian. Kami ada buku kecil sebenarnya. Buku tentang keburukan Yahudi. Itu isinya adalah semua ayat-ayat yang dikumpulkan oleh penulis. Semua kejahatan, keburukan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Banyak. Padahal itu tidak ada ulasannya. Cuma ayatnya. Tebal, lumayan tebal lah. Mungkin ada sekitar 100-an halaman lah kali. Itu para hamba Allah sekalian, saking banyaknya
Allah kupas keburukan Bani Israel. Sampai untuk menyebutkan ayatnya saja perlu satu buku. Cobalah kalau kita sehe gitu ya, kalau kita rajin nengok dalam Al-Qur'an itu, kita kumpulkan satu persatu, bagaimana Allah sebutkan keburukan Bani Israel, banyak ayatnya itu. Itu yang terang tuh ya, yang terang ayatnya. Apalagi itu yang pakai tafsir. Nah, itu tuh pakai tafsir nih. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu pakai tafsir nih. Nggak ada sebutan di situ Bani Israil, nggak ada. Tetapi kalau kita baca tafsirnya, boleh dikatakan ya, hampir semua, kalau nggak bisa dikatakan semua ya, hampir semua mufasir mengatakan dan al-maghdub di situ adalah orang-orang Yahudi, Bani Israil. Al-maghdub, yakni orang yang dimurkai, ad-dhalin, orang yang sesat. Ada perbedaan yang mendasar antara dimurkai dengan sesat. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di kecerdasan. Kalau orang yang sesat, ini tak cerdas, dalam kurung bodoh. Sehingga dengan kebodohannya itu, tertutup dia punya kebenaran. Tak nampak. Memang betul-betul tak ngerti. Kalau al-maghdub, ini adalah orang yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena orang ini sebenarnya tahu tentang kebenaran, cuman karena ada alasan tertentu dalam diri dia itu, terutama perkara iri hati dan dengki, maka dia tolak kebenaran, sehingga dia itu menolak kebenaran dalam kondisi sudah tahu dengan kebenaran itu. Nah, ini para ikhwan sekalian, mana yang lebih berat penyakitnya ini? Antara ad-dhalin sama al-maghdub, kira-kira. Al-maghdub. Makanya dalam Al-Qur'an itu para ikhwan, salah satu yang disebutkan kata Allah sangat besar ke permusuhannya itu kan ada 2, orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Orang Nasrani bahkan Allah sebut alasannya dalam Quran tuh. Mereka ada yang sampai bercucuran air matanya ketika mendengar ayat-ayat Allah. Allah sebutkan begitu. Sebagian orang Nasrani, tidak semuanya juga. Meskipun nanti orang yang sesat itu juga nantinya akan menjadi orang yang dimurkai. Tidak ada orang sesat itu dicintai oleh Allah, pasti dimurkai. Orang yang dimurkai itu juga nanti menjadi orang yang sesat. Kalau sudah dimurkai ya jelas tersesat, dia tidak akan mendapatkan hidayah kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jatabakum wa ma ja'alakum 'alaikum fid dini min kharaj, kata Allah, Allah tidak jadikan kesulitan dalam agama atau dalam syariat yang Allah turunkan kepadamu. Ini nih para hamba Allah sekalian, ini adalah syariat paling sempurna, penutup penutup kenabian, syariat terakhir, akhir zaman yang tak ada lagi wahyu penyempurnaan setelah ini, nggak ada lagi. Bahkan ini adalah syariat yang paling sempurna. Ternyata syariat yang paling sempurna itu tobatnya cukup dengan kalimat istighfar, kita sesali, kita ganti dengan perbuatan baik, tak perlu dengan bunuh diri. Karena ada dulu syariat itu zaman Nabi Isa, nah, zaman Nabi Musa, taubatnya dengan bunuh diri. Nah, mana mau enggak? Kalau syariat itu kita makan lagi. Begitu dapat dosa, nah, kata Rois, bunuh diri. Tidak ada nyaman, biarpun pakai tali mahal. Pakai apa? Pakai gantung, dia bilang. Talinya dipilihkan tali yang paling bagus, tetap mati sakit. Naudzubillah ya. Jadi tidak begitu. Di syariat ini mudah sekali para malas sekali. Bahkan di tafsir itu disebutkan, salat itu wajib. Bisa dikatakan itu tali keimanan orang itu. Kalau bicara amal soleh konteks gerakan gitu kan. Yang siku kita bergoyang itu amal soleh itu. Bahasa-bahasa kita, bahasa kampung lah itu. Salat dia punya kuncinya itu salat. Jadi amal yang paling bisa katakan mutlak nih. Yang paling mutlak itu adalah salat. Salat untuk ukuran orang yang tidak yang suci lah ya. Salat. Tetapi ternyata Allah mudahkan salat itu orang-orang sekalian. Jadi kalau ada orang yang tak salat, pasti bukan karena sulit salatnya. Mesti karena dia memang malas, abai, lalai, mesti berasal dari ketidakimanan kepada Allah dan Rasul. Nggak ada orang beriman itu yang meninggalkan salat. Kalau lalai masih ada lah, masih bisa dikatakan iman. Tapi kalau sudah tinggalkan salat, nggak. Bahkan dalam hadis itu faqad kafar, kufur dia kalau tinggalkan salat, tak amalkan salat. Susah ke salat? Kita tanding, mana salat yang paling susah? Nggak ada. Yang disebut susah itu tak bisa diamalkan. Contoh umpamanya orang sampai menyiksa diri. Agama yang sesuai dengan fitrah tidak seperti itu. Allah turunkan syariat kepada kita, bahkan sampai pada amal yang paling mutlak tadi kita katakan itu salat itu. Allah melalui Rasulnya contohkan dengan perkara yang sangat ringan, mudah, mustahil orang tak bisa kerjakan salat itu.
kalau orang tidak kerjakan sholat bukan karena susahnya sholat, bukan, tetapi karena malas, karena lalai, dan itu berasal dari rasa iman yang kurang kepada Allah tersebut. Kalau imannya ada, pasti dia sholat, gitu. Jadi mudah. Bahkan ketika kita tak bisa nak duduk sempurna, berdiri sempurna, boleh pakai duduk. Tak bisa duduk itu kan, bisa kita pakai baring. Tak bisa baca yang panjang-panjang, pakai yang pendek. Tak bisa sholat, ya udahlah. Ujung-ujung tak nak sholat kan nih. Makin parah lagi kita. Saya lagi cerita sholat dah kami. Jadi agama terakhir ini para hamba sekalian, agama yang mudah. Bahkan dalam Al-Qur'an itu Allah sebutkan begini. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah telah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Jadi antara fitrah syariat yang Allah turunkan dengan penciptaan manusia itu satu garis fitrah. Tidak berbeda. Pasti sesuai, pasti cocok. Itu Islam tuh. Pasti sesuai dengan fitrah manusia, dengan penciptaan manusia. Makanya semua syariat yang Allah turunkan kepada kita, tidak ada yang susah para hamba sekalian. Luar biasa ini agama. Dan selain itu, ternyata semakin sempurna itu syariat, semakin fitrah, semakin manusiawi. Jadi yang kita amalkan ini betul-betul manusiawi. Kan tidak bisa gitu umpamanya nak berjalan itu, nak pergi taklim umpamanya pakai angin kan tidak bisa. Zaman Nabi Sulaiman tidak bisa. Nak berjalan, minta tolong sama Nabi Sulaiman, tak tolong pakai angin, nah, tiba-tiba nyampe. Dari situ ke Gang Apel mungkin 2 detik nyampe. Angin. Cuman sampai ke sana entah ke mana kacamata, ke mana kerudung, dah pelayangan, dah kan angin kan. Pagi lewat angin Puting Beliung dah. Sampai ke sana syukur-syukur masih pakai baju. Satu ketika kan pernah terjadi itu. Dalam misalnya disebutkan cerita seperti ini. Pernah saya ceritakan dulu. Seorang hamba Allah yang dia itu minta tolong sama Nabi Sulaiman, minta pindahkan tempatnya dari satu tempat ke tempat yang sangat jauh. Kenapa dia minta pindahkan? Karena dia melihat ada seorang hamba Allah yang wajahnya itu menakutkan, seram, mandang dia tadi. Orang itu mandang terus, mandang saya dari tadi. Dia bilang, hari ini tak tolong sama Nabi Sulaiman. Tak tolong kemana? Kata dia, pokoknya pindahkan ya saya jauh-jauh. Nabi Sulaiman, gampang ya, diperintahkan angin. Langsung dibawalah orang itu ke tempat yang paling jauh. Sampai di sana, orang tadi yang menyeramkan udah dinunggu. Sampai di situ ternyata malaikat maut. Kenapa malaikat maut tadi mandang-mandang? Kata malaikat maut dalam hati dia, ini Allah perintahkan ke dia untuk nyabut nyawa hamba Allah nih. Kenapa orang ini masih di sini? Padahal dalam surat perintahnya itu, dia mati itu bukan di situ. Nah, udah kata malaikat, udah terserah, yang penting gue pergi ke sana. Sampai di sana ternyata Allah hantar tadi itu. Nah, dia mau sholat kan, mau tak pindahkan. Ada sampai sana langsung dicabut nyawanya, mati dia. Nah, pakai angin. Bahkan Nabi Musa itu bisa pakai tongkatnya membelah lautan. Ini para hamba sekalian, di era kita, semua amal yang kita lakukan itu amal yang manusiawi. Kita itu mau mengalahkan Yahudi, Bani Israel, mau membebaskan Masjid Al-Aqsa, kemerdekaan bagi saudara kita bangsa Palestina, itu pakai perjuangan, pakai darah, pakai planning, pakai rencana, pakai strategi, pakai gerilya kan kita tuh. Laskar Hamas itu kan, tentara Hamas itu mereka pakai perencanaan itu, pakai rahasia segala macam. Jadi nggak pakai angin, pakai apa mungkin pakai makhluk yang lain, tidak begitu di era kita. Karena Allah akan memberikan pertolongan kepada kita setelah kita maksimal berusaha berjihad di jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan yang mana? Kemampuan yang kita miliki dengan kepala, kaki, tangan, badan kita itu. Kemampuan itu. Nanti di hadapan Allah, Allah akan timbang kepada kita mana yang jadi amal itu. Amal untuk berjihad di jalan Allah, amal mata, amal tangan, amal kaki, sampai darahnya tertumpah dan seterusnya. Itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini para hamba sekalian. Jadi Allah pilih kita, Allah jadikan syariat yang ada di kita ini syariat yang tidak ada kesulitan sama sekali. Dan ini yang menyejukkan hati kita sebenarnya seperti ini. Ini sebenarnya agamanya nenek moyang kita. Kalau kita menyebut Ibrahim, maka semuanya berpunca dari sini. Nah, ini sebenarnya. Kalau kita bicara tentang Yahudi, makanya kalau kita lihat apa yang terjadi di Palestina itu ya boleh dibilang ya 3 saudara ini, Mbak. Anggaplah ada 3 yang masing-masing aku agama ini. Ada agama Kristen, ada agama Yahudi, ada agama Islam. Tapi sebenarnya kalau secara syariat enggak ada itu agama Yahudi, agama Kristen, enggak ada, adanya agama Islam. Dari awal itu sebenarnya agama ya Islam.
Perkara syariatnya beda memang. Syariat orang-orang Nasrani, syariat orang-orang Yahudi, dan syariat orang-orang akhir zaman, umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu. Oke, oke kan ya dulu, yang 3 agama tadi itu. Nah, tiga-tiganya ini para hamba sekalian, berpunca dari Nabi Ibrahim. Makanya adik-beradik, yang kelahi itu ya, adik-beradik. Cuman ngapain jadi kelahi? Karena ada kaum yang berbuat jahat. Kita bisa kunci itu dan kita bisa pastikan itu. Kan gampang sekali kan? Karena mereka tidak mengakui itu. Kalau diskusi itu kadang-kadang mereka salahkan, ini teroris sama saya bilang. Enggak, kenapa pula jadi teroris? Siapa yang merampas rumah orang? Ada kayak orang Hamas itu merampas rumah orang Yahudi? Enggak ada. Kenapa dia nembak ke sana? Karena di sana itu bekas rumah dia yang diambil oleh orang. Marah dia. Siapa yang tak marah? Tiba-tiba ada orang datang, ngusir kita dari rumah kita, dirubuhkan rumah kita, digantikan rumah dia, kita tak boleh datang balik. Masih mending. Cuman Hamas yang bergerak ibaratnya. Luar biasa nih orang sabar. Asal muasal tanah dia, diambil paksa. Nah, siapa yang turis kalau gitu? Kita nggak usah pakai fakta, ibaratnya baru pakai logika sebentar aja, udah bisa kita bantah itu. Kemudian belum lagi bicara tentang siapa yang membunuh. Siapa yang berhasil menampilkan akhlak yang baik. Dan mereka itu dari mana? Orang Hamas itu, para hamba sekalian. Orang Palestina itu, memang mereka di situ. Dari dulu mereka memang di situ. Dari nenek moyang mereka memang di situ. Ya orang Yahudi. Semuanya pendatang. Tidak ada orang Yahudi yang menetap di Tel Aviv, kemudian di tepi barat segala macam. Tidak ada. Mereka itu dari mana-mana. Tengoklah wajahnya itu. Ada yang keriting, ada yang berwarna, ada yang putih, ada yang matanya biru, ada yang wajah-wajah Arab, ada yang wajah-wajah Cina, ada semua di situ. Karena memang mereka berasal dari berbagai macam negeri. Kita maknakan dengan kesungguhan kita. Jadi sebagai salah satu introspeksi kita gitu ya. Ketika peristiwa penyerangan Bani Israel, peristiwa yang sekarang terjadi di Gaza, Palestina dan Gaza gitu ya. Itu menampakkan kepada kita memang kita ini kalau mau disebut level gitu ya. Levelnya memang kayaknya belum nyampe ke jihad gitu. Karena kalau jihad itu bagaimana orang Palestina bertahan, para ikhwan. Bertahan di Gaza. Mereka itu boleh sekali, bisa sekali keluar dari Palestina. Itu yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi mereka tidak mau. Kenapa tidak mau? Salah satu alasannya adalah bahwa mereka meyakini mereka adalah orang yang ditempatkan oleh Allah untuk menjaga wakafnya umat Islam. Kiblat pertama kaum muslimin. Masjid ketiga dari yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya akidah begitu, keyakinan begitu. Sehingga apapun yang terjadi, mereka tak mau pergi dari Palestina. Bahkan ada satu undang-undang, satu peraturan yang dibikin oleh pemerintah Zionis Yahudi, bahwa ada aturan tidak ada hak bagi orang Palestina yang sudah keluar dari Palestina untuk kembali. Itu mereka tidak punya hak. Jadi kalau mereka sudah keluar, maka mereka tidak boleh lagi kembali ke Palestina. Tetapi mereka terus bertahan di sana. Masya Allah para hamba sekalian, memang ini salah satu barangkali salah satu yang Allah tampakkan kepada kita, satu bentuk kezaliman, kedurhakaan orang-orang Yahudi, tetapi di sisi yang lain Allah tampakkan kepada kita, ada sahabat-sahabat kita, ada saudara kita di kalangan kaum muslimin Palestina, yang mereka itu betul-betul luar biasa dalam hal kesungguhan, sampai ke anak-anaknya itu. Sampai kalau mereka ada di antaranya yang syahid tuh, bersyukur mereka, salam-salaman. Jadi cerita Ustaz Nurihun Abadi itu, suatu ketika ada bom yang nyampe kepada satu tempat itu habis, kena. Dia bilang, kalau tidak salah dia lagi berjalan mau menuju masjid. Ternyata terkena bom. Meninggal semua, satu keluarga. Dari datuknya, cucunya meninggal. Tetapi justru disalam-salamin. Disalami oleh kaum muslimin yang lain, orang Palestina yang lain. Dia bilang, bersyukur kepada Allah. Ini syahid jelas. Kalau syahid kan bukan hanya sekedar meninggal. Bagi dia itu jelas syahid. Dan dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Jadi kalau ada dari keluarga kita itu yang syahid, maka dia akan memberikan syafaat kepada keluarga terdekatnya. Cuman tentulah yang didoakan itu orang yang baik dengan dia. Macam kita ini kalau ada keluarga kita yang syahid, kita tak baik sama dia, mungkin didudikannya. Masukkannya di bangku cadangan. Ada 7 orang kena syahid, dia bilang, ini sih suka nak ngomel ini, dia bilang nantilah.
kata malaikat, "Mana ya nak rekomendasikan tuh hitung ada 7 orang." Nah, yang ke-8 masih ada satu, "Ini sudah ngambil orang ini," dia bilang. "Iya, ada daftar tambahan lagi, kuota tambahan abang masukkan." Makanya baik-baik itu dengan orang-orang yang soleh gitu ya, dengan mujahid itu. "Ada nggak mujahid di sini nih?" Ya ini para hamba Allah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, secara akidah harus seperti itu. Namun secara kemanusiaan memang Allah perintahkan juga kita urusan nyawa itu bukan untuk diobral memang. Ada caranya nyawa itu untuk dikorbankan dengan cara yang hak. Kalau tidak dengan cara itu tidak boleh juga. Mentang-mentang nanti kita mau nyari syahid, udah kalau gitu saya tak maulah pakai perahu, pakai berenang ya. Mati juga nanti, salah itu. "Kenapa kau tak pakai perahu nih?" Dia bilang, "Ini dalam air." "Tak mau aku," dia bilang, "aku orang syahid, biar dimakan buaya ya." Ah, dah, kayak gitu. Ngayal umpamanya nak cari syahid pakai nggak juga boleh begitu, salah itu. Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita. Inilah para hamba Allah sekalian yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.